Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan? Luar biasa. Biasanya luar biasa itu ada dua konotasi. Luar biasa Tuhannya atau luar biasa persoalannya. Saya berdoa biar luar biasa Tuhannya ya. Haleluya. Oke. Bulan lalu kita bicara tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dan pada sore hari ini atau pada bulan ini kita akan bicara tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana supaya kita melangkah dengan penuh kekuatan Tuhan untuk bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan juga pada bulan ini sampai bulan depan, bulan Februari sampai bulan Maret. Dan bulan Februari ini kita akan terus menggemakan atau terus mengingatkan seluruh jemaat Tuhan bagaimana supaya kita fokus kepada jiwa-jiwa diselamatkan atau yang disebut dengan bulan Oikos ya. Pada waktu Bapak Ibu masuk dari pintu gereja bahkan masuk dalam ruangan ini pasti Bapak Ibu dikasih kipas. Coba yang pegang kipas bisa lambaikan tangan. Kasih angkat, oke ya. Ini bukan cuma sekedar kipas, ya, tetapi tulisan-tulisan di kipas ini akan menolong kita, membantu kita mengerti dan memahami apa yang disebut dengan berdoa dengan 5 jari, ya, karena kami percaya bahwa ketika kita masih diberikan Tuhan 5 jari, berarti 5 jari itu akan dipakai Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang masih jauh dari Tuhan dan orang-orang yang sudah mungkin tidak lagi ke gereja, sudah melupakan Tuhan dan lewat doalah kita bisa membawa mereka datang kepada Tuhan. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke sana, malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tema yang disebut dengan dipanggil untuk menjaga kemurnian hati. Ya, jadi tema kita malam hari ini adalah bagaimana supaya semua orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang konon katanya mereka cinta sama Tuhan Yesus, ya. Karena kekudusan itu sangat erat dengan bagaimana supaya hati kita itu betul-betul dijaga. Sama-sama katakan dijaga. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kekudusan atau kemurnian hati adalah salah satu karakter Yesus Kristus di dalam dunia ini. Dan salah satu karakter ini adalah merupakan sebuah wujud nyata bagaimana Kristus harus datang dari sorga, turun ke dalam dunia untuk mencari orang yang berdosa di dunia ini supaya dosa manusia itu, kegelapan itu, hal-hal yang najis itu diambil oleh Yesus dengan dirinya sendiri. Dia datang mencari kenajisan itu, dia datang untuk mencari dosa itu dan diambil dosa itu. Kemudian dia bawa di dalam kehidupannya, kemudian dia selesaikan itu di kayu salib. Berarti ini sangat penting dalam kehidupan kita karena apa? Karena kita yang berdosa, hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan. Yesus nggak rela manusia ciptaannya yang mulia ini masuk di dalam kerajaan kegelapan. Makanya dia mesti datang untuk pindahkan manusia itu yang sudah berdosa. Dia pindahkan kepada terangnya yang ajaib. Dan hanya Yesus yang bisa lakukan itu. Hanya Yesus yang bisa kerjakan bagaimana manusia untuk hidup di dalam kekudusan itu. Dan kekudusan adalah salah satu, saya katakan tadi, salah satu karakter Kristus yang dia demonstrasikan selama 3,5 tahun di dalam dunia. Dan Alkitab katakan waktu dia mengerjakan kekudusan itu di muka bumi ini selama 3,5 tahun.
Alkitab cerita dunia menolak dia. Dunia tidak mau terima dia. Dunia sangat membenci dia. Karena apa? Karena apa yang dia sedang kerjakan bertolak belakang dengan apa yang sedang terjadi dalam dunia pada zaman itu. Tetapi Yesus dengan keputusan yang sangat kuat, dia terus memasuki dunia ini dengan sebuah kebenaran yang sangat kuat yang harus dia kerjakan dan dia harus mati demi untuk supaya karakter kekudusan ini kembali kepada manusia. Makanya dia mati supaya kita yang berdosa, dosa kita diganti dengan kekudusan Tuhan. Mungkin orang-orang atau saudara-saudara bertanya, Pastor, masih relevankah hidup dalam kekudusan pada zaman sekarang? Coba bilang sebelah kiri kanan, masih relevan enggak hidup dalam kekudusan zaman sekarang? Mungkin ada orang-orang sebagian yang mulai terkontaminasi dengan cara dunia, dengan cara-cara kegelapan, dengan cara-cara yang menajiskan. Mungkin orang lain berkata, Pastor enggak ada relevan kekudusan itu zaman sekarang. Saya mau kasih tahu buat saudara yang kasih dalam Tuhan, kebenaran itu tetap relevan. Zaman Yesus, zaman sekarang, bahkan zaman Yesus nanti akan datang kedua kali, firman ini tetap relevan. Sebab Alkitab katakan, firman itu kekal untuk selama-lamanya. Bagaimana Pastor kalau kami sudah hidup tidak kudus lagi? Justru gereja ini adalah wadahnya untuk kita belajar. Bagaimana kembali untuk dilahirkan kembali kepada kebenaran itu sendiri. Kalau kita sudah jatuh, kita sudah jauh dari Tuhan, gereja adalah wadah, tempat yang paling baik untuk saudara datang belajar di gereja itu supaya hidup kita di-remind kembali. Diingatkan kembali supaya waktu kita mungkin melakukan itu, kita belum sadar, kita belum tahu kebenaran itu. Sehingga sekarang kita tahu kebenaran itu. Dan kalau kita sudah tahu kebenaran itu, harusnya ketika kita sudah melakukan dosa, waktu kita tahu kebenaran itu, tadinya kita ada di sini, kita mesti keluar dari dosa itu, pindah kepada kebenaran itu. Karena di sisi yang lain Alkitab katakan, engkau harus dilahirkan kembali. Apa yang harus dilahirkan kembali? Jelas adalah hati dan pikiran kita harus dilahirkan kembali. Hati saya dan hati saudara harus dilahirkan kembali kepada kebenaran yang hakiki itu. Sebab enggak ada orang yang bisa lepaskan orang dari dosa. Hanya firman Allah dan Roh Kudus yang bisa melepaskan orang itu dari ikatan dosa itu sendiri. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Islam Tuhan, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana supaya saya dan saudara tetap menjaga kemurnian hati itu sendiri. Mari kita lihat kitab Pemazmur pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-3 sampai ke-5 berkata seperti ini. Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima blessing atau berkat dari Tuhan. Keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi ada beberapa kebenaran yang sangat menarik di sini. Bagaimana supaya setiap orang percaya, saya dan kita semua menjaga supaya hati saya dan saudara tetap murni di hadapan Tuhan. Sebab waktu kita mengerti tentang prinsip ini, bagaimana supaya hati kita tetap bersih dan murni hatinya. Sebab di sini pemazmur berkata, siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ternyata di sini dijawab oleh kebenaran itu sendiri. Bahwa orang-orang yang hidup di dalam
kemurnian hatinya, so pasti mereka akan membawa dampak. Orang yang suka menjaga hatinya tetap murni, mereka akan disertai oleh kuasa di mana di dalamnya ada dampak yang luar biasa yang menyertai kehidupan orang itu sendiri. Yang pertama adalah kita buka bersama-sama di dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Apa dampaknya pada waktu kita menjaga kemurnian hati di dalam kehidupan kita setiap hari? Ayub 42 ayat 5 dan 6 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi yang pertama adalah orang yang bisa menjaga kemurnian hatinya di dalam menjalankan kehidupan ini. Yang pertama adalah orang itu akan mengalami apa yang disebut dengan perjumpaan dengan Tuhan yang nyata. Jadi orang yang bisa menjaga hatinya, menjaga kemurnian hatinya atau menjaga kekudusan Tuhan dalam kehidupannya, orang itu akan mengalami apa yang disebut dengan perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Karena apa? Karena kekudusan adalah merupakan sifat dan karakter itu sendiri. Makanya orang Kristen yang suka menjaga kemurnian hatinya, menjaga kekudusannya, orang itu akan kecenderungan akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi ketika orang itu nggak menjaga kekudusannya, sekalipun sudah lama ikut Tuhan, bahkan mungkin sudah melayani, tapi hatinya tetap najis, pikirannya tetap jorok, pikirannya cabul. Orang itu sekalipun lama jadi orang Kristen, bahkan sudah melayani sekalipun, tetapi pikiran hatinya hidup di dalam kenajisan, orang itu tidak akan mengalami perjumpaan secara pribadi. Dan orang itu tidak akan mengalami pertumbuhan rohani dengan baik. Orang itu tidak akan mengalami apa yang disebut dengan kebangunan rohani dalam perjalanan kehidupannya. Kenapa? Karena kehidupan orang itu tidak menjaga kemurnian dan kekudusan hatinya. Dan orang-orang yang tidak menjaga kemurnian hati dan kekudusan hatinya, sekali lagi mereka tidak akan mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Dan orang kalau nggak mengalami pertumbuhan rohani yang baik, dia akan mengalami apa disebut dengan sakit rohani. Dan orang kalau sakit rohani itu tanda-tandanya sederhana. Pertama, gampang kecewa. Yang kedua, gampang emosi. Coba lihat sebelah kiri kanan, ini orang ini gampang kecewa dan gampang emosi enggak? Nggak ada di sini ya, di luar sana banyak. Kenapa? Karena nggak mengalami pertumbuhan rohani. Kenapa? Yang menghalangi adalah karena hati dan pikirannya tidak dijaga. Dan kecenderungan orang yang rohaninya tidak bertumbuh, kecenderungan banyak komplain. Komplain A, komplain B, komplain C, sedangkan dia sendiri nggak pernah melakukan. Yang kedua, orang ini banyak sekali masukan. Kalau boleh begini, kalau boleh begitu. Dia cuma bisa kasih saran. Dia sendiri nggak pernah lakukan apa yang menjadi sarannya. Ini disebut dengan penyakit rohani. Enggak, di sini enggak ada. Di luar sana banyak. Jadi penting sekali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan bahwa orang kalau menjaga kerohaniannya jelas bahwa dia pasti mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kalau orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hati dan pikirannya itu tough. Dia kuat. Dia nggak mudah kecewa. Dia nggak mudah menyerah.
Karena apa? Karena dia tahu bahwa Tuhan ada di dalam kehidupannya. Makanya Ayub adalah salah satu contoh seorang pria. Jelas Alkitab katakan Ayub pasal pertama dikatakan bahwa dia adalah pria atau seorang imam, kepala keluarga yang saleh, berkenan di hati Tuhan. Dia menjaga hatinya supaya tetap benar di mata Tuhan. Sekalipun banyak persoalan dihadapi, banyak tantangan yang dihadapi, bahkan cerita Alkitab bahwa narasi Alkitab menceritakan bahwa semua usahanya habis. Istilahnya bangkrut. Karena dilanda oleh bermacam-macam keadaan, bahkan keluarganya, anaknya meninggal semua. Tetapi ini bukti bagaimana orang ini atau pria laki-laki ini, dia tetap konsisten, meyakini dan mempercayai bahwa selama karakter yang dia bangun ini, dia sudah bangun begitu lama supaya dia berkenan di hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, layak di hadapan Tuhan. Dia sadar bahwa ternyata perjumpaan dengan Tuhan lebih penting dari semua yang lain. Makanya perlu kita mesti menjaga hati kita. Menjaga kesucian dan kemurnian hati kita. Supaya tidak ada dosa lagi yang akan mencuri semua yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bilang sebelah kiri kanan, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Imamat pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-45 berkata seperti ini. Sebelum kita masuk kitab Imamat, saya ingin lihat dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua. Di sana Alkitab jelaskan bahwa pentingnya kenapa kita mesti menjaga kemurnian hati kita. Karena sekali lagi tadi saya katakan kemurnian hati kita adalah salah satu bagian dari karakter Kristus yang sangat luar biasa. Yang Tuhan inginkan supaya itu menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 dan ke-16 berkata begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia adalah kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Tuhan itu kudus. Jadi ini merupakan sebuah ayat firman Tuhan yang sangat kuat yang meneguhkan kita semua bahwa ini adalah salah satu sifat dan karakter Tuhan supaya ada dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Yang kedua adalah kita lihat apa yang dikatakan kitab Imamat pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Ini merupakan sebuah pesan yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang Israel tentunya ya. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini adalah kudus. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kebenaran ini akan menjadi sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara ketika kebenaran ini bisa menjadi gaya hidup saya dan saudara. Sekali lagi kebenaran ini akan menjadi sangat penting buat kita semua. Ketika kebenaran ini kita bisa hidupi dalam perjalanan kehidupan kita semua. Kenapa ini sangat penting? Karena ini merupakan salah satu bagian dari sifat dan karakter Tuhan yang kita sembah. Yang kedua adalah mengapa kita mesti menjaga kemurnian hati kita setiap hari. Yang kedua adalah supaya orang percaya akan menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Sama-sama katakan kepanjangan tangan Tuhan.
Jadi yang pertama adalah bukan cuma sekedar kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti Ayub dikatakan di sana. Tetapi yang kedua adalah kita akan menjadi kepanjangan tangan Tuhan selama kita hidup di dalam dunia ini. Mari kita lihat dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9 dan 10 berkata di sana. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan dari Tuhan. Yang kedua adalah dampak dari orang yang menjaga kemurnian hatinya atau kekudusan hatinya. Yang kedua adalah orang percaya akan menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Apa maksudnya menjadi kepanjangan tangan Tuhan? Karena dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 berkata seperti ini. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Kenapa? Ada anak-anak Tuhan atau orang Kristen, orang percaya, mereka sudah lama jalanin kekristenan mereka, tetapi mereka tidak melihat apa yang menjadi janji Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Tidak melihat perbuatan-perbuatan yang besar menyertai orang itu. Mari kita periksa apakah kita sudah menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Sebab kekudusan yang Tuhan berikan buat kita, Alkitab katakan, Rasul Petrus katakan, supaya kekudusan itu membuat kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Alkitab katakan, di Kisah Para Rasul katakan, ketika Petrus dipenjara, dia dipenjara bukan karena bunuh orang, dia dipenjara bukan karena korupsi, dia dipenjara bukan karena ambil harta orang, dia dipenjara bukan melakukan dosa, perzinahan atau dan lain sebagainya. Tetapi Petrus dipenjara karena dia memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Alkitab cerita ketika orang sakit, dibaring di lantai. Pada waktu dia sedang melayani, kemudian Petrus lewat. Dan bayangnya menyentuh orang-orang yang sakit. Alkitab cerita orang sakit itu sembuh. Cuma disentuh dengan bayangnya, mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kenapa? Karena Petrus, orang yang menjaga kemurnian hatinya di hadapan Tuhan. Dia melakukan perbuatan yang besar. Nggak usah ditumpang tangan, dia kena aja bayangnya, Alkitab cerita. Mereka sembuh dari segala sakit penyakit. Kenapa? Karena itu dampak daripada bagaimana dia menjaga kekudusan atau kemurnian hatinya di hadapan Tuhan. Kenapa kita sekarang jarang mengalami itu? Kenapa kita sekarang jarang melihat bagaimana Allah bekerja lewat perbuatan tangan yang besar? Jangan-jangan ada sesuatu yang salah yang sedang kita jalani dalam kekristenan kita. Jangan-jangan sudah mulai kehilangan bagaimana kita menjaga kekudusan itu. Jangan-jangan. Tetapi malam atau pada sore hari ini Tuhan mengingatkan kita semua, mari kita menjaga itu supaya kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan malam hari ini saya mau mengajak kita semua, mari kita mau menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Mungkin gak lihat mujizat dulu. Tapi kita mau jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk berdoa buat orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Kita mau berdoa buat oikos kita atau saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kita mau berdoa buat orang-orang yang belum diselamatkan datang kepada Tuhan. Karena ini adalah bagian daripada panggilan Tuhan buat saya dan saudara. Bilang sebelah kiri kanan, kapan terakhir berdoa buat saudaramu yang belum percaya kepada Tuhan? Kapan terakhir? Pastor, 5 tahun lalu pastor. Kalau kita mau dipakai Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan, come on.
kita akan melakukan gerakan doa bersama-sama di sepanjang bulan ini. Supaya kita berdoa, ada banyak orang diselamatkan bagi Tuhan. Karena apa? Keselamatan itu bukan hanya buat saya dan saudara, tapi keselamatan itu juga buat orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Amin. Berapa banyak terus saudara yang mau berdoa buat orang lain yang masih jauh dari Tuhan? Saudara mau berdoa? Firman Tuhan ingatkan kalau engkau ingin lihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, hari ini mari yakini bahwa saudara dipanggil oleh Tuhan. Bukan cuma sekedar menjadi orang Kristen, tapi kita dipanggil oleh Tuhan menjadi orang Kristen yang bergerak bersama dengan pergerakan Tuhan. Untuk berdoa buat orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Sebab kekudusan itu adalah progresif. Dia tidak pasif, tapi dia progresif. Itu panggilan Tuhan buat kita bagi gereja Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, apa dampak orang yang menjaga kemurnian hati dan kekudusannya? Dampak yang ketiga adalah jelas Alkitab katakan di dalam Matius pasalnya yang kelima sampai ayat Matius pasal yang kelima dan yang ke-8, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan seperti ini. Berbahagialah orang yang apa saudara? Suci hatinya karena mereka akan apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat apa? Mereka akan melihat Tuhan. Artinya melihat bagaimana Allah menolong mereka. Bagaimana kita melihat Allah membela mereka. Bagaimana Allah membela saya dan saudara, menolong saya dan saudara di situasi atau saat-saat yang menurut saudara dan saya nggak mungkin lagi ada jalan keluar. Tetapi karena saudara hidup di dalam nilai atau prinsip Allah yang kuat, maka yang ketiga adalah saya dan saudara akan menjadi orang percaya yang membuat hati saya dan saudara tetap murni di hadapan Tuhan. Contoh Daud. Daud adalah seorang raja yang pernah melakukan kesalahan dan melakukan dosanya di hadapan Tuhan. Tapi karena Daud, dia seorang pemimpin, seorang raja yang punya hati untuk dikoreksi oleh Tuhan. Pada waktu dia melakukan kejahatan, dia dikoreksi oleh seorang nabi. Dan nabi itu mengoreksi dia tentang perbuatannya. Dan Alkitab katakan Daud menyadari perbuatan dosanya. Daud menyadari bahwa dia sudah jauh dari Tuhan. Daud menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah menyakiti hati Tuhan. Tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan Daud akui itu di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab menceritakan dia declare itu. Makanya itu dicatat di Alkitab. Dan menurut saya ini merupakan sebuah sikap hati yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena begini. Jarang kita akan menemukan pemimpin yang berani mengaku dosa di antara bangsanya. Bahkan saya yakin dan percaya ada di antara saudara kita semua. Adakah yang berani mengaku dosa di antara keluarganya. Tapi ini dia mengaku dosanya di antara bangsanya. Ini merupakan sebuah pria yang sangat luar biasa. Demi untuk supaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Demi supaya hidupnya layak di hadapan Tuhan. Dia rela untuk mengakui semua aib dosanya supaya dosa itu ditutup dan dibersihkan oleh Tuhan. Dan Alkitab cerita dia menjadi seorang raja yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan pernah kita sembunyikan dosa apapun di hadapan Tuhan. Sebab orang yang menyembunyikan dosanya, sekali lagi orang itu tidak akan melihat hal-hal yang besar yang Tuhan janjikan dalam hidupannya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Jelas bahwa Matius pasal yang ke-5 ayat 8 adalah merupakan nilai yang Yesus tanamkan kepada murid-muridnya jauh sebelum mereka melayani bersama Yesus. Dia dikatakan berbahagialah orang suci hatinya. Karena mereka akan melihat
Allah itu sendiri. Bagi anak-anak muda yang sedang pacaran, jagalah kesucian saudara pada waktu pacaran supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Menjaga kesucian hati berarti juga menjaga hidup kita. Ya, bagi mereka yang belum menikah, wanita dan pria yang masih perjaka dan perawan, jaga keperawananmu, jaga keperjakaanmu. Kalau lagi pacaran supaya aman, jangan pakai baju yang kurang bahan. Pakai rok pendek-pendek. Udah pendek pakai baju di atas lagi udah kayak nggak ada bahan. Dan pada akhirnya pacarnya bukan mencintai dia dengan cinta murni, pada akhirnya cinta dengan cinta manusia. Cinta eros jadinya. Yang tadinya tidak tergoda, akhirnya tergoda. Dan karena sudah tergoda, akhirnya apa? Jatuh dalam dosa, perzinahan sebelum nikah. Dan bagi orang dunia bilang, itu fine-fine aja, baik-baik aja. Orang lain juga bikin, pastor. Sembarangan saudara kalau begitu. Alkitab bilang hidup di dalam kekudusan. Cuman karena kita yang undang-undang orang jadinya. Yang lagi pacaran, hati-hati. Jangan mencobai area-area yang tidak perlu dilakukan. Masih pacaran sudah kayak suami istri aja. Tidur bareng. Ada di sini pacaran tidur bareng? Itu namanya perzinahan. Udah mulai tuh dengar tuh dengar. Tuh. Enggak ada di sini, enggak ada. Di luar sana saya temukan. Pastor enggak apa-apa dong. Pegang-pegangan, pegang tangan boleh dong. Oh pastor nih, kolot nih pastor. Iya, enggak apa-apa. Tapi jangan coba-coba pegang di titik rangsang pasanganmu. Kalau pasanganmu titik rangsangnya di tangan, mengerikan, jadi ngeri-ngeri sedap. Karena dari tangan akan menjalar kemana-mana nanti. Dan pada akhirnya terjadilah hal-hal yang harusnya belum pada waktunya. Jadi kalau ada pasanganmu lakukan itu, hei para wanita-wanita yang dicintai Tuhan. Jagalah keperawananmu sebelum menikah. Ya, jaga. Pria-pria juga jaga keperjakaanmu. Saling menjaga. Kalau saling mengasihi harus saling menjaga satu sama yang lain. Katakan amin. Anak muda aminnya kecil banget. Amin. Tapi ini benar, Alkitab cerita seperti itu supaya kita menjaga. Karena Alkitab bilang, firman Tuhan berkata, mereka diberkati dulu baru Alkitab katakan beranak cucu dan bertambah banyaklah. Tapi dunia kan enggak, sekarang dunia sedang menghapus semua prinsip itu. Semua pakai cara-cara duniawi, cara-cara yang najis punya, semuanya dikerjakan di sana. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 berkata begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat siapa? Melihat Tuhan. Saya merasakan di atmosfer di ruangan kita ini
Ada sesuatu yang sedang kerjakan. Roh ini sedang bekerja di antara saudara dan saya. Dan firman ini sedang menempak hati saya dan hati saudara. Bahwa jangan mimpi engkau lihat Tuhan kalau engkau tidak hidup dalam kekudusan Tuhan. Bahkan jangan mimpi engkau masuk dalam kerajaan sorga kalau engkau tidak hidup di dalam kekudusan firman Tuhan. Dan jangan anggap engkau akan tetap setia sama Tuhan kalau engkau tidak hidup di dalam kekudusan Tuhan. Ada banyak prinsip firman Tuhan, ada banyak contoh di Alkitab orang-orang yang bermain-main tentang kekudusan. Orang-orang yang bermain-main tentang kesucian Kristus. Kehidupan mereka sangat mengerikan selama hidup dalam dunia. Bahkan mereka mati, bahkan ada yang mati hidup-hidup. Karena mereka hidup dalam pemberontakan, hidup tidak dalam kekudusan. Artinya mereka tidak hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Ngeri saudara. Orang yang tidak hidup dalam kekudusan kecenderungan akan berbohong. Sekali lagi, orang yang hidup tidak dalam kekudusan kecenderungan dia suka berbohong. Dan dari Alkitab ada. Ya, orang-orang yang sudah melayani, contoh Ananias dan Safira, kisah para rasul pasal yang kelima jelas. Mereka sudah melayani Tuhan, sudah ikut Tuhan, sudah cinta Tuhan. Tapi karena mereka tidak menjaga kemurnian hati dan kekudusan hidup mereka, sekali lagi pelayanan itu bukan segala-galanya bahwa engkau hidup dalam kebenaran. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh prinsip itu menjadi DNA hidupmu, akan sukar engkau akan melihat Tuhan dalam perjalanan kehidupanmu. Alkitab cerita Ananias dan Safira mati. Bukan mati rohani, mati beneran. Ini contoh prinsip contoh firman Tuhan yang ada di kisah para rasul, kitab perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara Islam Tuhan, penting sekali bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Untuk mari kita berjalan, bergerak, hidup di dalam prinsip-prinsip kekudusan Tuhan. Sebab kekudusan no compromise. Gak kompromi. Makanya waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia usir mereka di Taman Eden. Dia protek Taman Eden itu dengan pagar malaikat menyala-nyala, berpedang. Karena dosa gak boleh masuk lagi di sana. Dan ini prinsip Tuhan yang gak bisa diubah. Ini prinsip Tuhan yang terus berlaku sejak dulu, sekarang, bahkan sampai dia datang kedua kali. Sebab memang berkali-kali Alkitab katakan harus menjaga kekudusan itu penting dalam kehidupan kita. Ada amin? Bahkan dunia sedang menghapus kekudusan ini. Iya, sedang ngetren sekarang. Kita berdoa biar jangan terjadi di Indonesia. Laki-laki sama laki-laki dinikahkan. Padahal Alkitab cerita laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, wanita sama wanita mau dinikahkan coba. Jadi mereka sedang menghapus semua prinsip-prinsip firman Allah demi untuk hawa nafsu manusia. Ini kan dosa di mata Tuhan. Dan kalau ada di antara saudara yang terjebak dengan kuasa ini, saya mau ingatkan buat kita semua, mari kita mesti dilahirkan kembali dari semua perbuatan itu. Jangan tinggal di situ, keluar dari situ supaya engkau akan melihat Tuhan menyertai perjalanan hidupmu. Supaya engkau tidak dihukum dalam kekekalan nanti. Sebab cuma ada dua waktu yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kairos dan Kronos. Kronos itu waktu manusia. Jadi waktu saya dan saudara masih diberikan waktu Tuhan dalam kehidupan kita, hidup dalam dunia ini. Cuma satu yang Tuhan sedang kejar. Hiduplah di dalam standar firman Allah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Sebelum kamu dipanggil Tuhan, kembali menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu di hadapan Tuhan. Itu Kronos. Dan ketika Kairos datang, kau tidak mau insaf, tidak keluar dari dosa itu. Sudah habis waktunya, artinya engkau bebal dan tidak mau hidup kembali kepada jalur Tuhan. Itu pilihan dan keputusanmu. Dan engkau harus pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan pada suatu kali kelak.
Saya nggak pernah lihat anjing laki-laki suka sama anjing laki-laki. Pernah lihat? Ada di sana bilang nggak ada. Saya juga nggak pernah lihat babi laki-laki suka sama babi laki-laki. Hewan aja tahu naluri yang benar yang mana. Masa kita manusia nggak bisa bedakan mana yang benar mana yang salah. Halo. Dan ini sudah menyerang gereja hari-hari ini. Dan saya tetap konsisten tentang kebenaran firman Allah. Tetap ya dan amin. Yesus adalah kebenaran yang tidak bisa dirubah oleh apapun. Tuhan gak bisa dirubah oleh cara dan sifat manusia di mana mereka ingin menghapus kebenaran firman Allah. Dan kekudusan itu perlu diajarkan bagi setiap manusia di muka bumi ini. Supaya kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kalau ada orang sudah mulai jatuh dalam dosa dan terikat dengan kekuatan itu. Cuma satu yang Tuhan minta. Kembali dan lahir baru. Bertobat dan tinggalkan dan hidup berjalan dalam kebenaran. Dan ada konsekuensi pasti. Engkau dimusuhi, engkau tidak disukai dan itu konsekuensi yang harus kita ambil. Tetapi pada akhirnya engkau akan sembuh dan engkau akan melihat ketenangan dan kedamaian yang ilahi dari Tuhan. Dan itu prinsip firman Tuhan yang harus kita jalani bersama-sama. Halo. Jadi bagi mereka yang sedang mungkin bergumul tentang keadaan ini. Saya sarankan dengan sungguh-sungguh ambil komitmen kepada Tuhan. Untuk keluar dari semua pergumulan kehidupan kita yang mungkin sedang kita gumuli hari-hari. Jangan tinggal di situ, jangan hidup di situ, tapi keluar dari sana. Mulai cari wajah Tuhan dan mulai komitmen Tuhan. Aku mau dipulihkan kembali. Ada amin Bapak Ibu? Sebab kekudusan adalah salah satu sifat dan karakter Allah yang harus menjadi bagian dari seluruh kehidupan orang percaya. Dampak dari orang yang menjaga kekudusan hati dan pikirannya. Mereka akan hidup taat kepada Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14 sampai ayat 16 berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yaitu Tuhan yang kudus. Yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Semua yang sedang kita kejar, yang sedang kita bangun, yang sedang kita berlomba-lomba untuk meraihnya tanpa ketaatan semua akan jadi nothing di hadapan Tuhan. Nggak ada apa-apanya. Jadi ketaatan adalah salah satu juga bagian daripada prinsip firman Tuhan. Untuk supaya kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja begitu dahsyat dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Ada amin saudara. Jadi Petrus berkata hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu. Jangan turuti keinginan dagingmu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Terkadang ada waktu-waktu kita masuk di dalam situasi dan kondisi bodoh pikiran kita. Dan memang kita sadari terkadang itu kita pernah jumpai dalam kehidupan kita. Dan ada orang-orang yang nanti sadar ketika mereka sudah terikat dan terjebak dengan kekuatan itu. Makanya kita perlu taat kepada Tuhan. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang mau hidup taat kepada Tuhan? Ya. Amin. Saudara mau taat kepada Tuhan? Saya berdoa pada malam hari ini, saya mengasihi saudara. Saya menyampaikan pesan ini supaya saya dan saudara mari bersama-sama, mari kita hidupi, jalanin apa yang Yesus ajarkan buat saya dan kita semua. Malam hari ini saya mungkin selesai berbicara, tapi saya yakin bahwa Roh Allah sedang bekerja di hati saya dan hati saudara. Dan Tuhan mau supaya tidak ada satupun jemaat Tuhan gugur di tengah-tengah perjalanan iman mereka berjalan bersama Tuhan. Dan kami juga sebagai hamba Tuhan
Tidak mau melihat ada jemaat-jemaat mereka gugur di tengah-tengah pertempuran mereka mengiring Tuhan dalam dunia ini. Doa kami supaya kita semua sampai ke finisi, sampai kepada akhir, garis akhir. Sampai kepada garis akhir. Saya juga berdoa supaya hidup saya sampai kepada garis akhir. Mari kita tunduk kepala sebentar. Coba renungkan firman Tuhan. Masihkah saya dan saudara hidup di dalam kekudusan Tuhan? Masihkah kita hidup di dalam menjaga kemurnian hati kita? Dan Tuhan tahu apa yang ada di hatimu. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Tuhan tahu apa yang sedang kau gumuli hari-hari ini. Kalau engkau pernah gagal dan mungkin saat ini engkau ada di ruangan ini katakan, tuh pastor saya gagal. Saya mau kasih tahu, itu bukan akhir dari hidupmu. Tapi malam ini adalah titik balik engkau kembali kepada jalan Tuhan dan ambil keputusan. Katakan Tuhan, saya gak mau gagal, saya mau kembali kepada jalan Tuhan. Saya gak mau setan mencuri semua yang baik dalam hidupku. Tapi hari ini ambil keputusan dengan tegas, aku mau kembali ke jalan Tuhan. Dan dengarkan ini, tangan Tuhan terbuka untuk engkau kembali kepada jalan Tuhan. Kalau ada di antara saudara malam hari ini engkau rasakan itu. Ada undangan Yesus yang sangat kuat malam hari ini. Sebelum kronosnya habis dalam hidupmu, ambil kesempatan kairos Tuhan malam hari ini. Jangan buang waktu. Hari ini Tuhan katakan, kau berseru kepada namamu, nama Tuhan itu, nama Yesus. Dia hadir dalam ruangan ini. Dan dia mau kembalikan engkau kepada jalan Tuhan. Enggak usah lihat kiri kanan kalau ada di antara saudara yang membutuhkan dukungan doa. Enggak usah lihat kiri kanan tapi dari hatimu paling dalam engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan cepat engkau angkat tanganmu karena ini merupakan kairos Tuhan buat hidupmu sebelum habis waktu atau kronos yang Tuhan percayakan. Mungkin di masa mudamu engkau gagal. Pernikahanmu engkau pernah gagal. Tapi hari ini Tuhan katakan kau harus kembali ke jalan Tuhan. Kegagalanmu bukan akhir dari hidupmu. Tapi itu ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Sebab masih ada kronos atau waktu Tuhan buat engkau. Kalau engkau butuh doa, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yes, saya melihat ada beberapa tangan yang terangkat. Biar itu lahir dari hatimu. Bukan karena paksaan, bukan karena dorongan, tapi lahir dari hatimu. Dengan kejujuranmu memang kau butuh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong, membebaskan hidupmu. Yes, thank you Lord. Wow. Yes Lord Jesus. Yang mengangkat tangan bisa bangkit berdiri dengan saya. Yang mengangkat tangan bisa bangkit berdiri dengan saya. Yes Lord Jesus. Yes. Holy Spirit come. Kami percaya engkau ada di sini. Engkau melihat setiap hati mereka dan kejujuran hati mereka di hadapanmu malam hari ini. Dan mereka berkomitmen malam hari ini mereka butuh Tuhan membebaskan setiap apa yang menjadi pergumulan mereka. Hamba berdoa in the name of Jesus. Dalam nama Yesus kuasa pembebasan terjadi atas nama Tuhan. Kuasa pengampunan dilepaskan di hati dan pikiran mereka. Kuasa pembebasan nyata dalam hati dan pikiran mereka. Aku berdoa sejak hari dalam nama Yesus. Semua dosa yang mengintimidasi mereka, mengikat mereka. Hari ini kami katakan dibebaskan, dilepaskan dalam nama Yesus. Kau terima pembebasan dan pengampunan dari Tuhan. Terima pengampunan ini dari Tuhan. Dan Tuhan katakan ambil jalan yang baru. Shifting. Rubah jalanmu hari ini. Kembali kepada jalan Tuhan. Jalan yang benar. Kalau rumah tanggamu gagal. Dengarkan Tuhan ada buat engkau. Dia mengasihimu. Dia mencintaimu. Terima pengampunan. Terima belas kasihan dari Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan engkau. Darah Yesus membebaskan engkau. Darah
darah Yesus memulihkan hidup. Terima ini. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Semua hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Di tangan kita ada roti dan anggur. Sebagai tubuh dan darah Yesus yang pernah terpecah-pecah. Menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan hati kita. Mari mulai berdoa kepada Tuhan sebelum kita makan roti dan minum cawan ini. Mari bersekutu dengan Tuhan dengan apa yang ada di hatimu dan doamu. Haleluya. Kalau ada di antara saudara yang belum dapat hosti atau anggur, ada petugas di sini. Kalau ada yang belum dapat terlewatkan, boleh ambil, ada petugas di ruangan ini. Tapi kalau sudah semua, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari saudara baca ayatnya di sana sebagai mengingatkan kita semua. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan dalam nama Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Kami percaya perjamuan ini mengingatkan kami tentang kuasa pengampunan-Mu Tuhan. Kami percaya waktu kami makan roti dan minum cawan ini kami menerima kuasa iman. Kami menerima kuasa kesembuhan ketika mungkin ada di antara kami bagian tubuh yang sakit. Kami declare dalam nama Yesus segala penyakit kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Jadilah sembuh, jadilah tahir dan jadilah sehat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan oleh bilur-bilurnya. Segala kelemahan tubuhmu dibebaskan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, dicabut oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan, kami terima kekuatan iman, kami terima kekuatan-Mu ya Tuhan lewat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan kami terima kuasa kasih yang besar.
memenuhi hati dan pikiran kami. Dan kami terima kekuatan yang besar dari Tuhan mengurapi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa serta kami mengucap syukur. Amin. Amin.